Rupanya si Bro Dayat jam 6 udah sampai di meeting point SPBU di Jalan KS Kebun Cipuluh. Kang, kita hari ini mau kemana, Kang? Kita mau ke Sukabumi. Kalau bahasa Inggrisnya lanjut. Kita klasik aja ya. Klasik. Tapi, Udah klasik harus klasik. oke Kang Adit, sehat-sehat selalu. Ya, semangat. Jadi hari ini 14 Juni 2026 kami berdua mau jalan ke kota Sukabumi. Bro Dayat pakai motor CSX 250 Thunder Suzuki. Dia udah nyiapin betul bikin rack untuk bawa kursi lipat. Sementara saya pakai Megapo. Ini jam 7 start dari Alfamart Raya Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Lanjut akan menuju kota Sukabumi. Hanya rupanya salah satu baut dari backrack yang baru dibuat kemarin itu lepas, kendor dan lepas. Jadinya si top box goyang-goyang dan itu ngefek neken dari plat nomor di belakang. Jadinya getarannya bikin berisik ini motor. Si Bro Dayat udah mulai nggak nyaman sih, hanya ini kan jalan raya Pajajaran ya, nggak ketemu bengkel lah, jadi kita jalan pelan aja. Harapannya sih nanti di sekitar Tajur kita akan ketemu bengkel. Rencana semula mau ke Sukabumi itu kita start jalan dini hari sekitar jam 2. Rencana awal niatnya sih ngejar subuhan di Masjid Sejuta Pemuda, tapi karena kondisi nampaknya nggak memungkinkan untuk jalan subuh-subuh dini hari, jadi kita geser tetap ke Masjid Sejuta Pemudanya, hanya kita tinggal subuhan tapi tetap akan menuju ke sana. Penasaran aja seperti apa sih Masjid Sejuta Pemuda, karena bolak-balik sering keluar banget di melintas di IG. Setelah dari Masjid Sejuta Pemuda, rencananya kalau subuh jam 5 langsung cabut ke Puncak Peyem. Itu salah satu spot negeri di atas awan di Sukabumi. Itu udah lama juga, ada beberapa spot sih di Sukabumi yang ingin dikunjungi. Nah, mikir nih pas kali kalau habis subuhan jam 5 langsung cabut, masih dapet nih kalau sunrise di Puncak Peyem. Tapi nggak apa-apa, nggak semua rencana itu harus sesuai realisasinya kan. Ini Bro Dayat makin ngerasa nggak nyaman, motor makin berisik, itu goyangan makin keras ininya, top boxnya makin goyang-goyang, tambah lagi beban bawa kursi lipat. Nah, tadinya rencana kursi lipat itu kita pakai sambil ngopi di Puncak Peyem. Jadi ke Sukabumi pertama niatnya bakal berhenti nikmatin sarapan sop Haji Mamat lebih goong di daerah Cibadak, terus akan mampir di Masjid Sejuta Pemuda. Untuk Puncak Peyem karena pasti kalau udah siang panas nggak akan dapet juga pemandangan negeri di atas awan, jadi skip. Nanti di kota Sukabuminya akan kemana belum diputusin, karena saya sendiri masih bingung kalau spot yang untuk bisa buka kursi lipat di daerah mana. Tapi yang terang si Bro Dayat udahlah santai kemana aja, kita cari kopi sambil makan siang. Nah, akhirnya Makin parah. nggak jauh, sekitar 200 meter dari Eka Lokasari Lipo Plaza ada bengkel motor, Zebua Motor, lengkap ininya, ini bengkel. Pas saya nanya, ini rupanya bengkel katanya 24 jam, hebat banget. Tapi ya ini jalur rame, mungkin akan selalu ada pelanggan yang, karena ini akses mau ke puncak, akses mau ke Sukabumi, Cianjur, salah satunya yang utama emang lewat sini. Nah, di sini kelihatan banget rupanya karena hilang baut sama mur, bergoyang, akhirnya malah ada sambungan las yang lepas. Ya lumayan lah, kita pasang ini dulu mur baut untuk nahan goncangan.
tetap harus nyari Bengkelas. Setelah Belimur, kami berdua lanjut gas lagi menuju arah Ciawi untuk belok ke arah Sukabumi di persimpangan Ciawi. Setelah dari Sukasari masuk Ciawi, kami harus lewat Cijeruk dan Cigombong, kemudian masuk Cicurug. Nah, kalau udah mulai masuk Cicurug di pasarnya ini ya siap-siap aja padat. Tapi kepadatan saat ini sudah lumayan banyak berkurang sejak ada jalan tol yang tembus ke Sukabumi. Nggak tahu kalau saat ini jalan tol itu ujungnya udah sampai mana. Saya hanya pernah sampai keluar Cigombong, tapi kayaknya kalau nggak salah Parung Kuda yang deket arah Cikidang juga ada jalan keluar, tapi saya belum pernah nyoba pakai mobil. Jadi siap-siap kalau mau ke Sukabumi itu lewatin pasar Cicurug, pasar Cibadak, itu ya kayak begini, motor aja ngerayap karena namanya pasar tumpah, kemudian angkot, terus perilaku berkendara umumnya masyarakat itu ya bikin suasana jalan makin semrawut. Ada ditambah lagi, saya lupa persisnya ya, di Cibadak atau di Parung Kuda itu ada rel kereta api yang melintas di jalan raya. Kalau pas ada kereta mau lewat ya sudah siap-siap saja antri panjang. Kalau ini Bojong Kokosan sudah masuk daerah Parung Kuda. Ini sambil celingak-celinguk lihat kiri kanan cari Bengkelas karena kembali backtracknya si Bro Dayat goyang-goyang lagi kayak penyanyi dangdut ya, goyang naik turun bikin dia kayaknya nggak nyaman perjalanannya. Untungnya akhirnya ketemu juga ada tempat Bengkelas, tapi sebenarnya bengkelnya ini bengkel kecil tempat dia bikin rak untuk makanan. Set racknya untuk nahan top boxnya patah-patah. Ini daerah Parung Kuda. Itu dari arah Bogor, Jakarta Bogor, mau menuju ke arah Sukabumi. Emang teman kita ini Halwa, kopi Arab. kopi apa? Arab. Arab. Halwa. Oh, boleh dong. Coba. Nah, ini kopi halwa Arab, jahe apa segala. Nah, kalau kopi kayak gini nggak boleh anjing, nggak boleh. Yaman ini bukan di Sukabumi. Aprikot. Aprikot, azwa. Kleja. Wah, azwa apa? Yang tengah? Ini Kleja. Kleja. Makanya Oh, ada yang baru pulang? Gajah. Gajah. Online. Oh, online. Waduh. Comot ya? Oh, mantap cuy. Nice. Dayat perlengkapan luar biasa. Kopi, telur, kue, kopi, wah. Benar-benar lengkap deh bawa ininya. Konsumsinya. Setelah pengerjaan backrek yang lepas
lasnya selesai, ngambil foto dulu, baru kemudian kita sekitar jam 9:10 melanjutkan perjalanan. Dari sini Parung Kuda kita akan berhenti dulu di Cibadak di Lewi Goong. Kita akan berhenti sarapan di Sop Haji Mamat. Penasaran aja seperti apa sih nih kok nih sopnya sering banget keluar di media sosial, di IG gua. Banyakkan ibu-ibu yang jalan-jalan ke Cibadak atau Sukabumi mampir ke sini. Penasaran aja seperti apa. Nah, rencananya itu selain pengen nyobain sop Haji Mamat, saya juga penasaran dengan warung makan Haji Mamput di Sukabumi. Itu ada di Lingkar Selatan juga. Hanya nanti lihat kondisi nanti. Yang terang sih ada beberapa spot yang pengen saya datengin. Ini satu sop Haji Mamat di Cibadak, kemudian Mamput, warung nasi Mamput. Yang terang juga Masjid Sejuta Pemuda. Kalau sempat maka cari mochi, makanan ciri khas di kota Sukabumi. Sama sore sih kalau sempat cukup waktu, pingin juga nyobain bandros Mang Atta atau bandros lainnya lah. Bandros itu di beberapa tempat dibilangnya kue pancong. Ya, ada juga yang buat kue pancong itu dari kelapa, parutan kelapa muda. Ada juga yang kuenya manis. Kalau kue pancong dari kelapa itu asin, walaupun ada taburan gula pasirnya, manis tapi campuran asin gurih gitu. Kalau bandros ini hampir sama, adonannya kayak kue ini ya, kue balok gitu. Hanya kalau kayak kue balok lebih keras, lebih padat, tapi kurang lebih hampir sama rasa-rasanya itu seperti itu. Di kota Sukabumi ada beberapa bandros yang terkenal, antara lain yang rame itu bandros Atta. Rasa-rasanya sih kalau ngopi sambil makan bandros asik. Ini pas di pertigaan gerbang tol Parung Kuda. Waduh, ini distorsi lensa atau gimana kok? Motor gue jadi kelihatan kecil banget, badan gue kelihatan gede banget. Ya, jadi kayak Winnie the Pooh lagi naik motor ini mah. Melewati jembatan Pamuruyan. Ini jembatan yang melewati atau melintasin sungai Cipamuruyan. Dulunya sih zaman kolonial dibilangnya jembatan Cicatih karena ada sungai yang terlewati juga, ada aliran Cicatih. Nah, dari sini mulai nih ngerayap lagi mendekati pasar Cibadak. Gimana nggak mau padat seperti ini, karena satu di depan itu ada terminal Cibadak. Terus di sisi kanannya setelah dari terminal Cibadak itu pasar Cibadak, yang lewat juga kendaraan-kendaraan tronton atau tangki, truk seperti ini. Terus angkot, perilaku berkendara pengguna jalan. Kadang mungkin juga kali saya sama temen yang bawanya ngepot kiri, ngepot kanan, mana ada yang kosong. Ya kayak beginilah, nggak tahu sampai kapan nih kondisi jalan ke arah Sukabumi ini bakal terasa lebih nyaman. Yaitu aja truk-truk, karena memang jalurnya ya, jalur ekonomi ke arah Sukabumi. Kalau mau menuju Sop Haji Mamat itu patokannya setelah terminal Cibadak, pasar Cibadak, kemudian nanti di sisi kiri ada Haji Mamat, Sukabumi, Cibadak. Jauh di lubuk hati, kata-kata riuh mengalir Pasti ada.
Jadi kita mau kemana, Kang? Kita mau menghabiskan hari dengan riding, nggak tahu kemana. Ini pakai kaki sama paruh. Ini sambalnya kayaknya pakai kacang nih. Sambil kacang-kacangan. Daun ya, Kang? Selepas dari makan sarapan lah ya, masih jam 10-an di Lewigoong Cibadak, di sekitar desa Karangtengah, masih kecamatan Cibadak juga. Ini bukan antri ya, macet di jalan panjang betul. Rupanya ini ada rel kereta yang melintas di jalan raya. Itu jalur kereta Bogor Sukabumi, jenis namanya kalau nggak salah kereta Pangrango. Ini pas kereta lewat, jadi ini panjang betul. Ya siap-siap aja tuh kalau yang bawa mobil, akan lebih lama waktu tempuhnya. Kalau motor kan masih mending ya, bisa nyalip kiri kanan. Walaupun kadang-kadang motor-motor ini yang malah bikin macetnya lebih lama karena semraut semaunya aja. Ini aja yang mobil dari arah Sukabumi kelihatan masih panjang. Selepas Karangtengah kita lanjut lagi menuju ke Sukabumi. Nah ini sudah masuk Cisaat, ambil jalur kanan. Kalau terus lewat Cisaat, ini lewat lingkar luar, lingkar selatan kota Sukabumi. Karena tujuan kami berdua adalah ke Masjid Sejuta Pemuda. Lokasinya memang nggak jauh dari jalan lingkar selatan Sukabumi. Kalau mau menuju Cianjur, tapi menghindari padatnya jalan di dalam kota, di kota Sukabumi, nggak ingin lewat tengah kota, itu bisa ambil jalur lingkar luar ini, agak melambung ke selatan, ke bawah. Tapi nanti keluar udah di ujung luar kota Sukabumi, jadi nggak ketemu macetnya. Karena di dalam kota itu Jalan Ahmad Yani, waduh padat banget. Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, terutama Jalan Ahmad Yani, karena itu memang pusat kota ya, pasar ya, pusat bisnis di sana, bisnis pasar kali ya, tahu dah apa namanya. Jalannya 2 jalur terpisah, masing-masing jalur itu ada 2 lajur, bagus, lebar, nggak terlampau ramai. Kalau yang seneng ngebut deh. Tapi nggak tahu deh kecepatan maksimal kayak gini ini berapa sih, 80 kilo kali ya. Ya resiko tanggung sendirilah. Hanya saya sama Bro Daya sudah sepakat kita nggak ngejar waktu, kita nikmati motoran, jalannya rileks. Kayaknya selama perjalanan nggak ada kecepatan di atas 70 deh, di bawah 70. Apalagi pas ketemu macet ya. Tapi pas jalan kosong gini pun kita nggak niat untuk ngebut. Ini sekitar jam 11-an, nggak lama lagi udah mulai masuk waktu zuhur. Jadi kita sepakat mau geser semula niatnya sholat subuh di Masjid Sejuta Pemuda di waktu subuh, kita geser ke waktu zuhur. Saya lupa ya cara persisnya tuh, pas belok kiri ke arah masjid, karena saya ngandelin Google Map. Tapi begitu arah belok kiri, nah itu banyak petunjuknya. Nah ini belokan untuk masuk ke wilayah daerah berdirinya Masjid Sejuta Pemuda. Nampaknya memang Masjid Sejuta Pemuda ini memang udah jadi salah satu tujuan wisata ya, wisata religius, karena menuju arah ke sini itu di depan nampak ada petunjuk, udah ada ini lagi apa namanya, sponsor air minum
dikelolanya dengan baik, sehingga banyak orang penasaran untuk hadir ke masjid ini. Termasuk saya, penasaran seperti apa. Kalau di medsos sih sering diceritakan kalau di masjid ini orang tiduran di masjid itu nggak diusir, bahkan malah dikasih bantal walaupun ada lokasi tersendiri untuk jamaah yang numpang atau mampir tidur di masjid ini. Dan uniknya lagi ada kafenya, ada bukan kafe, apa ya, barnya untuk yang menindihkan kopi. Nah, termasuk ini salah satu tujuan kita berdua nih, kami berdua. Kita ngopi yuk di Masjid Sejuta Pemuda. Di depan udah mulai kelihatan di sisi kanan ini masjidnya. Saya belum tahu mau parkirnya di mana sambil ngelihat ini rupanya di bawah itu tempat parkir di bawah untuk mobil cukup luas untuk parkir mobil sama motor. Nah, di sini juga kelihatan lagi ada pembangunan perluasan area masjidnya. Ini dia. Saya juga nggak tahu ini dan nggak nanya. Ini kedepannya untuk dibuat apa? Masjid Sejuta Pemuda. Itu luas banget. Benar-benar kayaknya dikelola dengan baik, kreatif, baik. Nyempetin foto dulu. Kreatif Business Center. Menit sebelum azan mereka tutup coffee shopnya. Nanti 15 menit setelah sholat katanya dibuka lagi. Ini pemandangan di belakang masjid. Jadi kalau kita sementara menunggu waktu masuk sholat, bisa sambil pesan kopi, duduk santai seperti ini. Dan ini ada ruang-ruang mereka benar-benar diarahkan jadi tempat beribadah, berbisnis. Luar biasa sih, keren. Jam 12:30 ninggalin Masjid Sejuta Pemuda. Ini kayaknya dia lagi renovasi, perluasan. Kita ke Kopi Cek Tie 1953. Setelah browsing-browsing, kita berdua sepakat mau ngopi saja, karena mau makan pun walaupun udah masuk jam makan, tapi tadi sarapan jam 10, sarapan telat ya, brunch itu sih, bukan breakfast ya, jadi belum terlampau lapar, jadi sepakat kita ngopi aja lah gitu kan. Browsing, ada salah satu pilihannya adalah kedai kopi Cek Jotie 1953. Ini kalau baca-baca sih termasuk salah satu pelopor kopi di Kota Sukabumi. Semula sih mereka buatnya atau outlet pertama itu di daerah Odeon. Kalau sekarang udah pindah di Jalan Ahmad Yani nomor 77 di pusat pasar. Nah, ini karena pakai Google Map nampaknya menghindari jalan padat dan macet. Dibawa sama Google Map muter-muter lewatin pasar basah berantakan.
Kalau saya lihat nih muter-muter, yang biasa mungkin Google Map kalau nggak nyari jalan terpendek atau nyari jalan yang lancar. Walaupun lancar tapi ya nggak asik juga sih dibawa ke pasar-pasar basah seperti ini gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin malah kalau nggak dibawa ke sini nyampenya akan lebih lambat. Karena pas saya lihat sih emang di pusat pasarnya di Ahmad Yani dan sekitarnya itu macet, semraut. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa masuk ke daerah pasar seperti ini, ke pasar basah. Balik kalau kopi Encek Jotie ini, mereka masih menjual resep kopi dan makanan dari warisan orang tuanya turun-temurun, dan yang konsep yang dijual adalah konsep vintage. Jadi gedung yang dipakai saat ini di Jalan Ahmad Yani di sekitar Capitol itu emang gedung yang dibangun masa kolonial, kalau nggak salah sih masih tahun 1930-an, dan terlihat betul vintage-nya, nggak dibongkar menjadi lebih bersih apa segala, tapi keren. Dan ini saya sempat berhenti di salah satu vihara kelenteng, ini daerah pecinan di daerah Odeon. Nah semula kopi Encek Jotie ini infonya di daerah Odeon. Di sini dulu dia terkenal juga ada jagal di lapangan Danau Laga, karena saya pernah tinggal di Sukabumi, lahir di Sukabumi, jadi sedikit ada tahu cerita-cerita mengenai kota Sukabumi. Ya jadi ini bagian dari nostalgia lah, perjalanan nostalgia. Sebenarnya sih lokasi kedai kopinya dari Masjid Sejuta Pemuda nggak jauh-jauh amat gitu kan, hanya itu tadi Google ngarahin ke jalur yang lebih lancar versi Google, dia nggak pertimbanganin mau lewat pasar kayak mau lewat apa ya, jadi ya seperti inilah jalurnya. Tapi nggak apa-apa juga lah, biar saya kembali kebayang masa-masa dulu sampai SD kelas 6 tinggal di Sukabumi. Ada beberapa kondisi yang masih relatif sama, yaitu pusat perbelanjaan pecinan ya, bentuknya ya kurang lebih masih seperti itu. Akhirnya kami berdua sampai juga di kedai kopi Encek Jotie di Jalan Ahmad Yani nomor 77. Posisi kedai kopinya pas di pertigaan. Cemilan aja. Cemilan aja dah. Cemilan ada pisang goreng, risol. Pisang goreng aja ya. Iris ya. Tahunya kita cari. Nanti dapatnya oh dapat. Ya mungkin karena ini hari libur ya, hari Minggu, dan besoknya juga Senin hari kejepit, jadi mungkin banyak juga yang datang. Jadi kursi di dalam penuh, kita berdua dapat kursinya di luar, ini di trotoar. Tapi ya nggak apa-apa, asik juga, santai kopi gula aren saya, terus si Bro Dayat minum dingin sama pisang goreng
pakai biji-bijian, lumayan lah untuk teman ngobrol. Saya penasaran, beberapa meter dari kopi Jocik Tie ini, dulu waktu zaman SD tinggal di Sukabumi, orang tua kalau beliin sepatu dan namanya toko Jawa. Saya penasaran apa masih ada apa enggak. Ternyata masih ada. Ini zaman waktu SD saya tinggalin kota Sukabumi tahun 1979. Ternyata masih banyak juga toko-toko yang masih berdiri dari dulu. Ya, ini emang kawasan perdagangan ya, banyak etnis Tionghoa di sini. Kita udah selesai ngopi, melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara, ke arah Slabintana. Persisnya ini kami berdua mau mengarah ke perkebunan teh Gualpara. Untuk ke sana ada beberapa jalur, tapi saya mengikuti Google Map. Kalau Google Map ngambil jalur ke Slabintana, nanti baru belok kanan. Sebenarnya bisa juga lewat arah ke Sukaraja, yang ke arah Cianjur jalannya nanti lebih lurus. Tapi saya ikuti saja yang Google Maps. Ini kalau mau menuju ke Slabintana itu jalannya tanjakan terus, nggak terlampau curam tapi naik terus. Nah, jadi di Sukabumi ini sejarahnya dulu sekitar tahun masih 1800-an Belanda udah masuk. Jadi kolonial Belanda itu dia punya kebijakan sistem segregasi pemukiman, Wittgenstein-Stelsel. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu. Nah, wilayah utara yang dingin ini banyak jadi wilayah tempat pemukiman warga Eropa atau Belanda. Ini dingin, adem. Nah, makanya di sini banyak jadi tempat perkebunan kopi dan teh. Nah, Gualpara ini terkenal untuk perkebunan tehnya. Dulunya sih awalnya perkebunan kopi, tapi sempat ada waktu itu penyakit di perkebunan kopi, akhirnya diganti menjadi perkebunan teh. Ke arah Gualpara kita diarahin Google melewati Situ Cijeruk. Lokasinya itu ada di desa Sukamekar, kecamatannya Sukaraja. Pemandangannya bagus situ ini danau, nggak tahu danau buatan apa emang danau alami. Sebenarnya di latar belakangnya itu bagus, ada Gunung Pangrango sama Gunung Gede, hanya awannya nutupin jadi nggak terlampau terlihat pemandangan Gunung Gede sama Gunung Pangrangonya. Hanya berhenti sesaat ngambil foto di situ ini. Hanya sayang itu banyak tanaman cenggonok atau apa ya. Padahal kalau bersih bagus sekali. Berhenti saat lanjut lagi menuju ke arah Gualpara. Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja. Situ Cijeruk. Akhirnya sampai kami di wilayah perkebunan teh Gualpara. Setelah belok-belok ketemu jalan juga tadi dibawa ke jalan yang rusak, jadi kepikiran juga rupanya si Bro Dayat, jalan karena makin hancur itu motornya, makin berisik, ada yang lepas lagi kayaknya. Asik juga sih jalan menuju ke arah perkebunan teh Gualpara. Sebenarnya tadi ada sempat pemandangan yang menarik di perjalanan dengan latar belakang Gunung Gede. Hanya kabel listrik bikin ganggu pemandangan, jadi nggak jadi ngambil gambarnya. Padahal keren itu kalau nggak ada kabel-kabel listrik. Ya di saya gambarnya jadi bagus, tapi di warga coba aja tuh kabel listriknya ditanam, akan pemandangannya akan keren. Ini orang-orang yang mau jalan ke arah atas, rupanya
ke atas itu ada cafe namanya Suka Kopi. Dan akhirnya kita putuskan, si Bro Dayat ngajak, yaudah kita mampir aja ke Suka Kopi. Ini cafe yang berada di kawasan perkebunan teh, dan di sini juga ada sarana glamping. Jadi kalau yang senang ngopi di suasana pemandangan outdoor perkebunan teh dan mau glamping, ini tempatnya cocok. Kalau rasa kopi ya mungkin karena saya bukan ahli di bidangnya, ya so-so aja sih ya, tapi suasananya dapet, asik sih. Udah tayang. Ini dong. Keliling ke sekitaran cafe, tempatnya asik. Jadi ada tempat campingnya juga, glampingnya di sini. Nama tempat glampingnya itu Gualpara Estate Camp. Untuk fasilitas pendukungnya, toiletnya bersih, bagus. Tempat untuk musolanya juga menarik ininya, secara tampilan dan bangunannya. Ini Suka Kopi ini rupanya baru beroperasi belum terlampau lama ya, baru dari bulan Desember tahun 2024. Ya, wangi boomingnya di mana-mana coffee shop ya, memanfaatkan pemandangan kebun teh, nuansa terbuka. Nah, mereka juga menggunakan, infonya sih, menggunakan biji kopi lokal Sukabumi, local pride origin. Konsep minum kopinya seperti itu sih. Saya americano karena mikir nanti jalan pulang pasti ngantuk, jadi kopi pahit mungkin akan bantu biar mata tetap segar. Akhirnya setelah ngopi, si Bro Dayat pesen kopi sama tempe mendoan anget pakai bumbu kecap. Setelah kita nikmati, kita turun balik. Ini motor si Dayat makin bermasalah, makin banyak yang patah, dan itu murbaut yang dibeli waktu tadi pagi di Tajur hilang semua, jadi makin goyang, dan yang patah sambungannya makin banyak karena bebannya makin besar kan. Lepas dua murbaut sama patah, ya udah beban besi makin parah. Akhirnya untung ketemu ada bengkel kecil untuk bantu nahan, pasang baut dan ngeras-ngerasin murbaut yang kendor. Baut yang Nampaknya tadi pagi di perjalanan Bogor kali ini Tajur Bro Dayat tidak terlampau kendor nyaman, dan jatuh hilang terganggu lagi dengan permasalahan Jadi, top box dan backracknya. Jadi pelajarannya ternyata untuk cari bikin backrack bengkel untuk harus dipastikan di bengkel cari baut memang lagi. menguasai betul mengenai pembuatan. Kita turun untuk ke bawah, untungnya ketemu sama bengkel. Coba ada wawancara dari CNBC. Ini bengkel keberapa, Bro? 4 dong. 4. Satu lagi naik haji kalau mampu. Kayaknya sih bengkel yang ini jauh lebih menguasai teknik ngelasnya sama perbaikannya. Jadi dia bisa mengukur mana yang sebaiknya ditambah atau digeser. 7:30 si Thunder selesai. Harusnya reknya sekarang jauh lebih kuat. 7:30 selesai, kami berdua langsung lanjut
tarik gas pulang lewat dan lintas jalan dalam kota, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Sudirman, jalan yang tadi siang kami lewati, lewat Cisaat, dan ini ngelewatin Bank Mandiri Sudirman cabang Sukabumi jam 9:30 sampai di Kota Bogor di Tugu Kujang. Si Bro Dayat kayaknya ngejar waktu ini karena dia mesti terus lagi ke Jakarta, sementara saya sudah sampai. Dan saya mampir dulu ke Kue Pancong Racing di Jalan Pengadilan. Ini kalau di Sukabumi kue bandros, karena tadi pagi siang atau sore nggak sampai di Bandros Atta. Sementara si Bro Dayat malamnya mampir dulu cuci motor. Thanks bro.